Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV online yang budiman, dalam video kali ini, kita akan bercerita tentang kisah Unuk, yaitu putri Nabi Adam. Wanita pertama yang lakukan ilmu sihir dan seks bebas di muka bumi. Kisah Unuk putri Adam ini disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah. Ada banyak artikel tentang kisah ini yang tersebar di berbagai sumber. Unuk dikisahkan punya anak haram bernama Awuj yang amat kontroversial. Bagaimana tidak, selain bertubuh mega raksasa, sang putra dari Unuk putri Nabi Adam ini bahkan konon hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa. Tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah putra Unuk yang bernama Awuj ini adalah kisah dusta. Cerita ngawur yang tidak ada asalnya. Sanggah Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng. Banyak keanehan-keanehan, dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita simak kisah yang kontroversial itu. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali. Dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan. Artinya, jumlah anak Nabi Adam seluruhnya adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikhu At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini, memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa pada setiap kelahirannya adalah 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Amatul Mughits. Hanya saja, dalam kisah Unuk lain lagi, diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya, yaitu memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. Memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan bahwa Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa. Hingga pada suatu hari, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi yang dilakukan oleh putra mereka, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah anak-anak Adam menjadi 2 kelompok dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anak-anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam yang berada di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik, berupa seruling, dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh, hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat. Namun, mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak,
Unuk lalu meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki. Dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim tanpa disadari. Dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun, Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Waj alias Awuz, alias Wan atau sebut saja Awuj bin Unuk. Nasabnya ibu, karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Saat mendengar kabar tersebut, Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus singa yang sangat besar, yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kemudian yang menjadi kematian pertama di muka bumi yang dilakukan oleh binatang. Unuk meninggal setelah setahun melahirkan Awuj. Selanjutnya, Awuj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang. Dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Awuj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan, dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Diriwayatkan bahwa pada era Nabi Nuh, Awuj bin Unuk berjasa membantu sang nabi mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Menurut sebuah riwayat, Awuj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Awuj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk pergi ke Kufah mengangkut pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Awuj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Awuj dari Kufah ke Tanah Hilah, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Awuj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Awuj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Awuj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Awuj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Awuj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Awuj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Awuj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Awuj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hilah dalam sekali pemberangkatan. Tak kala Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Awuj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Awuj bin Unuk. Awuj pun hidup hingga masa Nabi Musa. Awuj membenci Musa dan ingin membunuhnya. Suatu ketika, dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsah. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi.
Burung hudhud itu turun di atas batu gunung tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Awuj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Awuj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tinggi badan Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Awuj pun tidak sampai. Akan tetapi, setelah Musa memukulnya, Aun tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares, ada sungai yang bernama Atetai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Awuj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni dalam bukunya berjudul Syahih Kasyashil Quran dan diterjemahkan menjadi Kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masridah dan Muhammad Khalid Al-Syari, menyebutkan bahwa Awuj bin Unuk termasuk kisah dusta. Awuj bin Unuk, sebagaimana disebut dalam riwayat, adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Itu hal yang aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya? Dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah tidak membinasakan Awuj bin Unuk. Padahal, dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadits syahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Kenyataannya tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Awuj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu alam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun, yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Awuj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nabi Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat Asy-Syafat ayat 77. Allah memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi termasuk keturunan Nabi Nuh. Seandainya Awuj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nabi Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Wallahu alam. Demikian kisah tentang Awuj bin Unuk yang selalu menjadi perdebatan. Terlepas dari betul atau tidaknya kisah Awuj bin Unuk ini, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video kisah Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.